Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini saya melakukan perjalanan road trip dari Wonosari sampai ke Blekonang, daerah Tepus, Gunung Kidul. Saya melakukan perjalanan untuk melihat lebih dekat dimulainya pembangunan jalur lintas selatan yang ada di Tepus, Gunung Kidul. Lihat videonya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua, kali ini saya berkunjung ke Blekonang di wilayah Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Di peta ini, Blekonang ini adalah salah satu wilayah yang dilalui jalur jalan lintas selatan yang ada di Gunung Kidul. Pada tanggal 6 Agustus 2021, saya melakukan penelusuran di area ini, bahwa di desa Blekonang ini sudah dilakukan pembukaan jalur. Kali ini pembukaan baru dimulai dari pembersihan wilayah calon jalan jalur lintas selatan ini. Saya kebetulan berada di daerah seputar lapangan Blekonang 2 ini, dan di sepanjang jalur ini rumah-rumah penduduk yang ada di seputar sini sudah mulai dibongkar dan akan dilakukan pekerjaan pembangunan jalur jalan lintas selatan yang ada di Blekonang. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke arah jalur lintas selatan yang sudah jadi di sebelah utara Indrayanti ini. Kemudian saya melacak calon jalur jalan lintas selatan yang ada di wilayah ini dari Blekonang sampai dengan utara Indrayanti. Akhirnya saya menemukan beberapa titik calon jalan dan jalur lintas selatan yang ada di area ini. Kalau kita lihat bahwa di Blekonang sampai dengan di Girisubo ini jaraknya masih cukup jauh teman-teman. Jadi ini masih ada pembangunan jalur selanjutan di tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan segera terwujud untuk jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan dari Girisubo sampai dengan Tepus ini. Mari kita simak pembangunan atau rencana pembangunan yang sudah dimulai di wilayah Blekonang 1 sampai dengan perjalanan menuju ke utara Indrayanti yang sudah dikerjakan ini. Halo teman-teman semua, kali ini saya melakukan road trip dari Gunung Kidul atau Wonosari sampai ke Blekonang di area Tepus ya teman-teman. Jadi kemarin waktu di komentar video sebelumnya itu ada yang berkomentar bahwa di area Blekonang Tepus itu sudah dilakukan pembangunan awal. Katanya sudah mulai gitu, tapi saya kan belum tahu teman-teman. Jadi saya ini melakukan perjalanan penelusuran ke arah sana. Ini saya mulai dari ring road selatan Galsari ya teman-teman. Perjalanan ini jalur ini adalah jalur Jalan Baron yang kalau teman-teman sudah pernah ke sini itu lewatnya di alun-alun Wonosari ke timur, kemudian melewati Pasar Wonosari, lanjut terus ke timur sampai di pertigaan. Nah, pertigaan itu ke kanan ya, ke arah selatan. Nah, ini jalur ini adalah jalur tersebut teman-teman. Tetapi perjalanan untuk pengambilan video yang saya lakukan itu dari Galsari, dari perempatan ring road selatan Wonosari. Di daerah ini jalurnya sudah cukup lebar. Teman-teman pasti sering melewati jalur ini ya. Kondisi sekarang ini saya mau menuju ke Blekonang ini pada tanggal 6 Agustus 2021. Ini karena perjalanan cukup jauh lah ya teman-teman, jadi cukup jauh sekali dari arah Wonosari ya. Ini sekitar, kalau di map saya itu sekitar berapa ini? Saya cek ini 30 menit lagi, masih lama teman-teman. Jadi
nanti untuk video saya ini nanti saya bagi beberapa video ya, karena ini pasti cukup panjang. Nanti untuk pertama ini teman-teman silahkan mengikuti road trip saya untuk menuju ke area Blekonang di daerah Tepus. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman bisa melihat kondisi di Blekonang sampai di mana pembangunan yang dilakukan. Di jalur ini ada beberapa lokasi yang bisa dikunjungi ya teman-teman. Waduh, ini bensin saya mulai habis, saya tak beli bensin sebentar. Ini saya ke pom bensin untuk ngisi dulu ya teman-teman, biar ini sudah strip 1 ini teman-teman. Saya mengisi bensin biar aman di perjalanan, karena ini cukup jauh perjalanannya ya. Ini masih 21 km. Saya ngisi bensin dulu. Penuh. Pertama penuh. Oke teman-teman, kita set tripnya dulu ya. Ini saya nolkan dari sini, nanti biar saya bisa tahu ekonomisnya berapa ya untuk perjalanan trip saya sekarang. Jadi kita nolkan untuk tripnya, nanti bisa ketahuan apa rata-rata pemakaian bahan bakar saya. Oke, sudah melakukan pengisian bahan bakar. Ini saya habis 45.000 penuh ya teman-teman. Ini 45.000. Ini kalau di di indikator itu kemarin beberapa kali saya melakukan perjalanan itu sekitar 1 liter itu bisa mencapai sekitar 47 sampai 50 km perjalanannya sekitar 47 sampai 50 km itu rata-rata pemakaian saya. Jadi mungkin masih cukup aman ya untuk kendaraan ini. Di area ini teman-teman ya, di sepanjang jalur ini itu banyak. Nah, ini ada hotel ya, ada Permatasari, ini ada penginapan yang di daerah sini. Itu tapi tidak terlalu banyak di jalur ini. Kalau di Galsari sebelumnya di Ring Road Selatan itu ada juga, lupa saya namanya, yang di perempatan ke barat itu ada juga. Oh, ini di sebelah kanan ada masjid bagus ini. Masjid apa ini ya? Kalau nanti kita akan lewatan teman-teman. Jadi di area ini kita akan melewati objek wisata, beberapa objek wisata. Yang jelas ini nanti ketemu pertigaan ya. Jadi nanti ada pertigaan yang ke kiri mengarah ke Tepus. Kemudian yang lurus mengarah ke Baron. Nanti kita mengambil ke arah kiri teman-teman. Di situ nanti kita akan menemui objek wisata yang sangat terkenal, yaitu Ngingrong ya teman-teman, namanya Ngingrong. Di situ objek wisatanya mengedepankan gua ya, gua atau apa ya. Jadi di Gunung Kidul itu banyak sekali sebenarnya gua bawah tanah yang bisa di expose ya. Namun kan beberapa gua mungkin tidak aman untuk dilakukan atau digunakan untuk objek wisata. Jadi ya tidak semua gua digunakan untuk objek wisata. Kalau teman-teman pernah ke Ngingrong itu wilayahnya bebatuan ya, jadi bebatuan, kemudian kita bisa mengitari di sepanjang di sepanjang sisi tebing ya. Nah, ini kita melewati SMP 3 ini teman, SMP Negeri 3 Wonosari, Mulo ya. Ini saya sampai di Mulo ini teman-teman. Di sini dulu kalau SMP-nya di Wonosari itu dulu awalnya bukan SMP 3 di situ, tapi karena dulu waktu kementerian itu mengubah penamaan, bahwa sekolah yang awal itu
diberi nomor atau diberi angka. Yang pertama itu paling tua, kemudian selanjutnya itu lebih muda gitu. Itu ada juga saya di dekat rumah itu ada SMP yang dulunya saya sekolah di situ, namanya SMP 3, sekarang sudah berubah menjadi SMP 4 teman-teman. Itu ini sekedar cerita dari SMP yang kita lewati tadi ya di daerah Mulo. Mungkin kalau Mulo dulu bukan SMP 3 ya, SMP Negeri Mulo mungkin, tapi karena direvisi jadi semuanya berubah namanya berurutan ya. SMP 1 paling tua, SMP 2 agak muda, SMP 3 agak muda lagi, SMP 4 dan seterusnya teman-teman sekalian. Oke, sebentar lagi kita akan sampai pertigaan. Di depan ini petanya atau denahnya di Google Maps sudah kelihatan ya teman-teman. Nanti di depan ini kita akan melihat dari dekat ya, tapi tidak mampir. Oh iya teman-teman, lupa saya, di daerah situ kita bisa melihat objek wisata, tempat untuk melihat batu-batu kars yang ada di Gunung Kidul. Jadi di situ ada pengumpulan jenis-jenis batu yang ada di Gunung Kidul, dikumpulkan di wisata geopark ya. Kita bisa melihat bebatuan, nanti di sana bisa ada keterangan itu ya, ini batu apa, batu apaan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke sana, tapi tidak detail ya. Kemarin mau ekspos agak gimana gitu, jadi nggak jadi. Mungkin suatu saat kalau saya ada waktu bisa jalan ke sana lagi nanti. Oke, kita selip dulu. Wah ini ini bahaya ini saya nyelipnya. Oke, langsung belok ya, langsung belok saya. Oke, belok kiri teman-teman. Ini di depan ini teman-teman kita akan menjumpai geopark. Nah, sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini ya, ini teman-teman ya, ini geoparknya ini. Nanti teman-teman ini itu batu-batu ya, batu-batu yang ada di Gunung Kidul dikumpulkan di situ kecil-kecil. Nanti ada keterangannya ini batuan apa gitu. Nah, ke timur lagi ini kita melewati hutan jati kecil ini. Kemudian kita akan ketemu ngingrong ya teman-teman, sebelah kanan itu. Nah ini teman-teman ngingrong, tapi ini saya pas kesini lewatnya itu pas PPKM ngingrong ini ya. Jadi tidak ada wisatawan, mungkin itu ada 1-2 itu ada yang di situ mobil-mobil. Tapi ya terbatas ya teman-teman, ini biasanya ramai di sini. Warung-warung juga seperti tidak terlalu ramai di sini. Ini kelihatan ya di jalan teman-teman, wilayah ngingrong ini di seputarannya dikasih pengaman ya untuk di tebing-tebingnya biar lebih aman gitu. Nah di sepanjang ini teman-teman bisa melihat ya, hutan-hutan jati ini di Gunung Kidul memang banyak ditanami jati ya. Kadang ada juga yang ditanami dengan kayu putih teman-teman. Jadi ada kayu putih, ada jati asli Gunung Kidul dan lain-lainnya. Ini biasanya tumpang sari ya teman-teman. Ini sebelah kiri kayaknya sudah dipanen apa ya, ini kok kosong semua ini ya tanamannya sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah kanan masih kecil-kecil untuk pohon jatinya, mungkin baru reboisasi ya teman-teman. Jadi ini kemarin ini teman-teman, kayu putih ya ini teman-teman, mungkin habis dipanen ini. Jadi kayu putih ini biasanya kan untuk daunnya dipanen, dan ini nampaknya sudah dipanen, dan ini pohonnya kecil-kecil ya. Ini hampir sama dengan wilayah yang ada di Palian Gunung Kidul ya. Di Palian juga banyak sekali untuk tanaman kayu putih, dan juga saya melihat beberapa tempat di daerah Ngelipar itu juga ada tanaman kayu putih. Yang banyak di Bunder itu teman-teman, yang kemarin saya kunjungi ya, daerah Bunder. Dan ini di sepanjang depan saya kiri kanan ini namanya jati, tapi bukan jati asli nih teman-teman. Tapi ini adalah jati yang baru itu ya Pak ya, jati apa itu, jabon atau apa ya itu. Saya kalau dari bentuknya sepertinya jabon. Ini lurus-lurus, kemudian masih baru juga, tapi mungkin umurnya sekitar 5 tahun lah atau 3 tahun barangkali. Teman-teman bisa saksikan, untuk perjalanan ini cukup jauh ya, masih 22 menit teman-teman. Gimana nih teman-teman, masih 22 menit kita melintasi jalur ini.
Nah, kita ini sudah memasuki daerah penduduk ya, sudah memasuki daerah penduduk lagi. Tadi kita melewati hutan-hutan tadi cukup lama ya, cukup lama sekali melewati hutan yang tadi. Ini sekarang kita sudah di rumah penduduk teman-teman. Nah, ini di area ini, wah ini sudah pada ini persiapan HUT RI ya. Ini SMK mana nih, Muhammadiyah Tepus apa ya ini yang kanan ini. Itu teman-teman, untuk di area ini banyak sekali penduduk yang ada di kiri kanan jalan ini ya teman-teman. Ini sudah termasuk wilayah padat penduduk teman-teman. Dan kali ini kita teman-teman, kita sudah mulai mau masuk ke jalur pertigaan ya. Nanti kita akan ketemu pertigaan. Nah, ini kita ambil ke kiri ya teman-teman, karena kita akan menuju ke Blekonang. Jadi kita akan menuju ke Blekonang, kita belok kiri teman-teman. Nanti kita di jalur ini cukup enak ya, masih halus sekali nih teman-teman. Ini perbukitan terlihat sangat indah sekali teman-teman. Wah, ini ketemu apa nih, Polsek nih ya, Polsek Tepus ini. Kita ketemu Polsek Tepus ini. Di area ini kayaknya mau dibikin yang sebelah kiri, dibikin apa ini. Ini kita sampai di Polsek Tepus teman-teman. Ternyata di Polsek Tepus ini di jalur utama ya, ini cukup apa ya, kalau yang tugas di sini ya lumayan jalurnya. Kita terus akan mengikuti jalur ini teman-teman, dan mari kita nikmati untuk pemandangan indah ini. Ini anginnya cukup ini jam berapa ini ya, sekitar jam 2 lebih ya. Ini wilayahnya cukup segar ya. Kalau saya ini kebetulan saya menggunakan helm half face ya, jadi bisa udaranya terasa ya untuk masuk ke menerpa di depan ini. Ini penduduk di sini itu kebanyakan tetap bercocok tanam ya, dan ini untuk bukit-bukit ini biasanya pemiliknya bukit ya, dan mereka memiliki bukit yang ada di sini. Itu bukit-bukit ini milik penduduk teman-teman. Ini di kiri ini ada kayu-kayu yang dipotong, ini termasuk dari hasil-hasil tanaman yang ada di bukit ya. Jadi mereka menanam di bukit itu tanaman kayu yang bisa dipanen ya. Karena kalau ditanami untuk untuk palawija itu ada yang tidak bisa karena berbatu-batu ya. Tapi juga ada yang dibikin teras untuk ditanami seperti ketela dan palawija di daerah ini teman-teman. Oke teman-teman, di depan ini nanti kayaknya di map ini ada pertigaan ya. Ini mungkin kita hampir sampai ya. Ini kalau di peta masih atau sudah 35 menit lagi 5 menit lagi saya. Oke, ini kita ambil kiri teman-teman, karena wilayah Blekonang itu kalau di peta ini atau di map ini kan ke arah timur ya. Saya hanya mengikuti dari komentar dari subscribe saya ya, itu diminta untuk ke arah Blekonang, daerah Blekonang katanya sudah dimulai. Ini di area ini juga bukit-bukitnya banyak sekali. Kalaupun dijadikan jalur lintas selatan ini ya tetap sama, nanti akan seperti Giri Subo dan juga Rongkop dan yang lainnya ya, harus memapras gunung dan bukit ya. Tapi biasanya untuk membuat itu tidak jauh dari jalur utama, karena untuk kemudahan ya pengerjaan dropping peralatan itu kan kalau jauh sekali juga susah. Ini kayak nampaknya kayak sudah mau mulai ya ini ya teman-teman. Ini kelihatan sudah dibongkar, mungkin ini sudah jalur-jalur yang akan kita temui ini memang sudah akan dibuka ya. Kita akan terus lagi teman-teman. Ini di daerah ini sudah masuk hampir Blekonang ya, hampir Blekonang ini teman-teman. Tapi ini belum kelihatan kiri kanan sampai di jalur ini, belum kelihatan kalau mau dibangun ya, belum kelihatan. Ini coba saya cek kiri kanan, biasanya ada patok-patok merah itu teman-teman ya.
kalau sudah mulai dibangun biasanya ada patok itu. Dan juga alat-alat berat belum ketemu saya di sini, sampai di sini belum ketemu ini alat-alat beratnya, masih kosong ya teman-teman. Nah, oh ini apa ini? Yang sebelah kiri ini ada rumah dibongkar nih teman-teman. Ini kiri apa? Ini sudah mulai ya teman-teman. Ini rumah penduduk yang dibongkar. Oh iya ini kanan. Oh ini udah ada patok teman-teman. Kelihatan ya patok kanan tadi ya yang merah tadi ya. Ini juga sebelah kiri sudah di pembersihan. Oh sudah mulai di sini teman-teman. Ternyata di Blok Kenang ini sudah mulai. Ini sudah kelihatan sekali untuk tanaman dibongkar atau dibersihkan lah. Ini bakal jadi calon ini teman-teman. Ini bisa kita lihat ya di sebelah kiri ya. Nih teman-teman, jelas dimulai nih. Nah ini kelihatan kiri kanan ini sudah dibersihkan. Ini patok-patoknya juga sudah banyak sekali di sini, sudah mulai. Oke teman-teman, kita akan bertanya ke penduduk dulu teman-teman. Saya tak mau tanya ke penduduk setempat. Saya Bu, ajeng tanglet. Napa niki calonnya ajeng tinggi JLS nih? Nggih. Oh, sek mulene pundi nih? Anu niki jurusan tuh Prati. Oh, Prati. Oh. Nganu nek desane mriki mlebete pundi? Niki tepus. Anu dusune? Dusune mriki niki ngeplang. Ngeplang ya? Nggih. Ngeplang. Oh. Bekunang. Oh, Bekunang. Dusun Bekunang desane? Oh. Oke, matur nuwun Bu. Niki wiwitane ten mriki napa tesih mriko mleh? Oh, nggih, matur nuwun Bu. Oke, teman-teman, ternyata benar. Jadi di area ini sudah mau mulai dibangun ini. Jadi ada patok merah itu yang ini adalah area calon untuk jalur lintas selatan yang ada di Tepus. Ini dari sisi timur ya teman. Dari sisi timur. Monggo Bu. Ini saya tadi dari arah barat ya teman-teman, jadi arah barat ke timur. Ini kalau ke depan terus ini mengarah ke Giri Subo teman-teman, jadi ke arah Giri Subo. Kalau terus ini di kiri kanan sudah terlihat sekali teman-teman calon jalur lintas selatannya ya. Ini sudah mulai dibongkar ya. Ini melewati beberapa penduduk kalau di seputar sini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada sekolah juga ini kayaknya di kiri ini. Ada sekolah pasar ini teman. Ini kayaknya juga kena ini teman-teman, ini sekolah ini yang kanan kiri kanan ini juga ini SMP kayaknya ini ya, SMP ini yang kiri ya. Ini teman-teman yang sebelah kiri ini sudah mulai dibongkar nih perumahan atau rumah penduduk ini di lapangan nih kayaknya lapangan Bekunang nih yang kanan. Nah ini teman-teman, rumah-rumahnya ini teman-teman, ini terkena pasti teman-teman. Dan ini sudah mulai dilakukan pembongkaran beberapa rumah yang di area ini. Ini juga ada plakat-plakat untuk persiapan ya ini. Jadi persiapan untuk proses pembangunan. Nah ini sudah ditinggalkan untuk rumah-rumahnya tadi ya, sudah ditinggalkan ternyata. Dan mungkin di titik ini ya, ini di peta saya ini mengarah ke desa atau ke mana, ke arah desanya. Ini saya masuk ya, mungkin di titik tengah yang di peta itu ada barangkali ada petunjuk lagi kalau sudah mulai dibongkar ya. Kita cek ke kanan nanti. Jadi sepertinya mulai titik ini teman-teman untuk pembangunannya ke arah nanti kalau ke barat itu nanti ujungnya di Indrayanti ya, di utara Indrayanti. Ini saya mau coba masuk di wilayah Bekunang ya. Coba saya mungkin bisa tahu apakah sampai di tengah ini atau enggak. Coba cari informasi, barangkali ketemu penduduk ya di area ini. Nanti bisa kita tanyakan ya. Oh ini ada makam nih. Ketemu makam nih, makam di Bekunang ya teman-teman. Pak,
Punten Pak, badhe nyuwun peta. Peta apa? Sing pembangunan JLS mulai dusun pundi nggih? Sing mulai sing daerah mriki. Kula ki boten pati dong Pak, napa sik bagian riko pun Sing iki sing resik-resik ini lho, sing oh sik mriki niki. mulainya ten mriki. Nggih. Sing mrikone mboten berarti. Sik mrikone dereng katose. Oh. Nembe iki wau. Dusun Blekonang nau nih. Nggih, Blekonang. Blekonang mriki. Oh, dados mriko dereng nggih. Dereng. Nek mriki tekan Girisbo niku tebih mboten? Boten. Nggih. Sekitar pinten kilo nggih. Gansal kilo sak. Gansal kilo. Oh. Berarti ini nyambungnya mengke ngetan nggih ten Girisbo niku nggih. Oh. Wong sik wiwit mriki niki mriko men dereng Pak. Oh, dadi niku mau nembe di ukur malih gitu. Oh, dari dereng wonten proses penggempuran bukit nggih. Kadose dereng. Nggih, Pak. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih, monggo. Informasine. Dan dari pertigaan ini teman-teman ke arah barat ya, ke arah barat ini sudah mulai dibersihkan. Teman-teman bisa saksikan ya, di kanan ini yang tadi sudah kita lihat juga ya, rumah-rumah penduduk. Nanti kita akan mengambil video di daerah sini, nanti termasuk video drone biar kita bisa melihat calon jalur lintas selatan yang di area ini. Ini pada pengambilan di tanggal 6 Agustus 2021. Nanti kita akan lihat besok perkembangannya seperti apa. Saya ngambil drone dulu ya teman-teman di daerah ini. Ini ada tanah lapang lebih aman teman-teman. Oke teman-teman, ini mengarah ke barat ya. Saya mengarah ke barat. Ini termasuk rumah-rumah yang akan terkena dampak JLS yang di sini ya. Ini bukit-bukit juga di patoknya terkena yang di sini. Depan ini juga kena dampak ya teman-teman. Jadi yang di sini, nah ini juga kena dampak untuk jalur jalan lintas selatan. Kemungkinan ini sekolah ini juga sama ya, ini dinas pendidikan mana nih, di mana ini? SD Tepus 2, kayak Tepus 2 ya. Di area Tepus 2 ini dekat SMP Sanjaya ya teman-teman. Oke, ini di kanan ini adalah SD Tepus 2 ya teman-teman, dan ini sudah dibersihkan untuk persiapan pembuatan jalur lintas selatan di Tepus. Ini sudah kelihatan ya patok-patoknya, yang di sana ada patok merah ini ya. Sebelah kanan ini juga sudah dilakukan pembersihan di area sini ya. Ini terlihat sekali ya. Sudah mulai dibersihkan namun belum dikerjakan ya teman-teman. Jadi belum dikerjakan, baru dibersihkan. Nanti kita cek periksa untuk patoknya yang ada di sana. Ini sudah ya ini teman-teman. Jadi sudah mulai dibongkar ini seperti ini ya. Oke. Ternyata permulaannya di sini ya teman-teman. Nanti kita tunggu saja update selanjutnya pembangunan jalur lintas selatan yang di Tepus. Ini kurang tahu apakah dikerjakan di tahun ini atau gimana ya, karena sekarang sudah dilakukan pembersihan ini teman-teman. Jadi sudah pembersihan di area batas-batas yang sudah ditentukan. Nah ini teman-teman, bisa lihat kiri kanan ya teman-teman, ini patok-patoknya juga kelihatan ya. Ini sudah dipotong-potong ya untuk apa namanya,
Oke teman-teman semua, silahkan ditunggu kelanjutan dari video saya ini nanti ya. Ini masih berlanjut sampai dengan Utara Indrayanti.